Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita akan melanjutkan bacaan terhadap syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau di sini halaman 194 bagian bawah, perhatikan baik-baik. Fal faedah min wajhain. Faedahnya, kenapa pendapat yang rajih bahwasanya kalau ada dua amalan, dua-duanya sahih dalilnya, kemudian boleh milih ini, kadang itu. Kita lihat faedahnya ada dua sisi. Pertama, al-ityanu bis sunnah bi wajhaiha, yaitu mendatangkan amalan sunnah dengan dua sisi. Terkadang menggunakan Allahu akbar kabira, terkadang menggunakan Allahu ba'id baini. Jadi menunjukkan bahwasanya apa? Nah, terkadang ini, terkadang itu, sehingga dua sunnah bisa dia datangkan. Yang kedua, hifdzun naw'ain, menjaga dua jenis tersebut. Na'am barakallahu fikum. Li'annahu idza baqiya 'ala wahidin nasiyal akhar ma'a tuliz zaman. Dikarenakan kalau seandainya mengamalkan cuma satu saja, nanti dia akan melupakan yang lainnya bersamaan panjangnya waktu dan juga bersama berjalannya waktu. Paham ya? Dengan berjalannya waktu itu kalau cuma mengamalkan satu saja, itu nanti yang satunya terlupakan. Oleh karena itu diselang-seling, kadang ini, kadang itu, kadang ini, kadang itu, kadang itu, kadang ini. Paham ya? Seperti itu. Fungsinya adalah apa? Fungsinya agar tidak terlupakan sunnah-sunnah yang lainnya. Seperti itu. Kita lihat di sini. Fa in qala qailun, kalau ada yang mengatakan, hal najma' baina sifatain. Nah, penting ini. Apakah boleh kita mengumpulkan, menggabungkan antara dua sifat yang ada langsungan gitu? Al-jawab, idza dalil, apabila ada dalil yang menunjukkan ala annahu la jam'a fa innana la najma'. Kalau sudah datang dalil bahwasanya enggak boleh kita menggabungkan, maka kita tidak menggabungkannya. Paham belum? Jadi kita harus milih gitu loh. Contohnya, doa istiftah. Perlu enggak atau menggabungkan antara Allah akbar kabira dengan Allah ba'id baini? Perhatikan baik-baik kitabnya itu, simak. Nah, barakallahu fikum. Perlu atau tidak menggabungkan antara Allah akbar kabira dengan Allah ba'id baini? Kita katakan enggak perlu. Karena enggak ada dalilnya untuk menggabungkan, enggak ada. Paham ya? Enggak ada dalilnya untuk menggabungkan, enggak ada di situ. Naam. Sawa'un kana dzalika min qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam aw min qarinatil hal. Baik hal tersebut merupakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tanda yang sifatnya keadaan. Enggak ada. Jadi enggak ada dalil menunjukkan hal tersebut sehingga kita tidak menggabungkannya. Jadi antum cukup milih mau pakai Allahumma ba'id baini atau pakai Allah akbar kabira ila akhirih. Silahkan. Pilihannya di situ. Nah, kalau digabungkan enggak ada dalilnya. Paham ya? Nah. Misalul ladzi min qaulihi, termasuk contohnya yang dari ucapan beliau hadisul istiftah, ya kan? Hadis mengenai doa istiftah. Wa dzalika lamma su'ila alaihi salatu wassalam madza yaqul, yang demikian itu tatkala beliau ditanya apa yang beliau ucapkan, qala, beliau mengatakan, aku mengatakan kadza wa kadza wa lam yadhkur ats-tsani, seperti ini dan seperti ini. Beliau tidak menyebutkan yang kedua, cuma menyebutkan satu saja. Berarti menunjukkan milih. Menunjukkan apa? Milih, barakallahu fikum. Naam. Wal misalul ladzi min qarinatil hal, contoh yang sekarang bentuknya bukan ucapan Rasulullah tapi dilihat dari apa? Qarinah, tanda suatu keadaan, hal. At-tasyahhud wa tasbih khalfas salawat. Naam. Tasyahhud dan tasbih di belakang salat. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Li'anna tasyahhuda alfadhuhu mutaqaribatun, yakni yakhtanifu fihi kalimah aw kalimatan. Karena yang namanya tasyahhud, lafaz-lafaznya itu berdekatan, mutaqaribah, berdekatan. Yakni maksudnya adalah yakhtanifu fihi, mungkin beda sedikit, kalimat aw kalimatan, satu kalimat, satu kata atau dua kata, perbedaannya sedikit sekali. Wa madamat alfadhuhu mutaqaribah, selama lafaz-lafaznya itu berdekatan, selama lafaz-lafaz tersebut berdekatan, fa inna ahadahuma yughni 'anil akhar, maka salah satu di antara keduanya telah apa? Nah, barakallahu fikum, mencukupkan dari yang lainnya sehingga enggak perlu digabungkan, cukup satu aja ya. Karena lafadznya apa? Lafadznya berdekatan, maknanya juga otomatis tidak jauh beda. Li'annaka law jama'ta bainahuma wa laysa bainahuma illa farqun yasir fi kalimatin yasirah,
Dikarenakan kalau seandainya kamu menggabungkan antara keduanya, padahal tidak ada antara keduanya itu perbedaan kecuali perbedaan yang sangat sedikit. Nah, pada apa? Pada kata-kata yang sangat sedikit, sara hada musybihan litakrar. Berarti ini apa? Menyerupai pengulangan. Ya cuman sama aja kan mengulang-ulang. Paham ya? Karena perbedaannya sangat tipis sekali. Perbedaannya sangat tipis sekali. Nah, kita lihat di sini. Wa min dzalika tasbih khalfa salawat haitsu warada ala arba'ati anwa'. Yaitu tasbih di belakang salat. Belakang salat maksudnya akhir salat. Paham ya? Di akhir salat ada tasbih itu datang apa? 4 macam. Datang dalam keadaan 4 macam, 4 jenis. Paham ya? Tasbih tersebut datang dalam keadaan 4 macam atau 4 jenis. 1, subhanallah asyran. 10 kali subhanallah, 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 subhanallah. Walhamdulillah asyran. Dan alhamdulillah 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wallahu akbar dan Allahu akbar 10 kali. Ini 1. Paham ya? Jadi zikir setelah apa? Zikir setelah salat tasbih ada yang riwayatnya 10 10 10. Yang kedua subhanallah walhamdulillah wallahu akbar salasan wa salatin 33. Tapi lafadznya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar salasan wa salatin 33. Paham belum ini? Masih jadi 1. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar itu jadi 1. Itu jumlahnya berapa? 33 kali. Paham belum ini Husain? Ini yang kedua. Fal jami' 99. Semuanya total ada berapa? 99. Ewa. Wa yu'nam wa yukhtam bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kemudian ditutup dengan lafaz apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Nah, ini maksudnya bagaimana? Kalau yang pertama kan 10 10. Subhanallah 10, alhamdulillah 10. Allah akbar 10. Kalau yang kedua subhanallah walhamdulillah wallahu akbar itu 33 kali. Paham ya? Dibaca 33 kali. Tapi kalau totalnya na barakallahu fikum fal jami' 99. Nomor 3 subhanallah salatun salatin. Ma'ruf ini yang kita baca. Subhanallah 33 kali. Walhamdulillah salatun salatin 33 kali. Wallahu akbar. Nah, bedanya nih. Arba'an wa salasin. Allah akbarnya 34. Paham ya? Jadi totalnya 100 kan itu. Ya enggak? Nah. Kemudian kita lihat lagi yang nomor 4, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 marrah. 25 kali lafadznya. Diucapkan tapi panjang ini ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar diucapkan 25 kali. Fal jami' 100 marrah. Seluruhnya berarti total apa? 100 kali. Paham ya? Karena na barakallahu fikum 25 kali 4 berapa? 100 kan? Seperti itu. Subhanallah subhanallah 1, walhamdulillah 2, la ilallah 3, Allahu akbar 4. 25 marrah. 25 kali, tapi dinilai apa? 100 jumlahnya, 100 kali. Paham belum? Totalnya. Karena apa? Karena 25 kali 4, 100. Yang kita baca berarti yang mana? Yang nomor 2. Yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 100 itu digenapi dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Jadi tadi nomor 2 tadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar itu masing-masingnya 33 kali. Paham ya? 33 kali, 99 ditambah 1 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, total berapa? 100 kali. Paham ya? Total 100 sama 100 ya. Total 100 tambah 1 tadi 99 tambah 1. Yang nomor 2 inilah yang kita baca selama ini ya. Nomor 2 33 33 33. Naam. Berarti enggak digabung ya. Kalau yang kedua, yang ketiga tadi kan pisah-pisah tapi kan yang Allah Akbar 34. Yang Allah Akbar 34. Bedanya itu. Fahadhi la najma' bainaha li'annaha min jinsin wahid. Yang seperti ini kita enggak perlu menggabungkannya karena ini satu jenis. Kata tasyahud seperti tasyahud. Fayuktafa bi wahidin minha. Tasyahud juga cukup. Ada tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud, ada tasyahudnya siapa kemarin? Abdullah bin Abbas. Nah, kita milih satu aja sudah, enggak perlu digabung gitu loh. Ini juga sama. Nah, milih satu. Wa amma idza lam yadul ad-dalil ala fi'liha ala tabadul. Adapun kalau seandainya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasannya diperbolehkan mengerjakannya ala tabadul dengan sistem apa? Tabadul.
boleh karena pergantian, sistem pergantian digonta-ganti. Fa inal afdala an yajma' bainaha tahsilan lis-shawab al-murattab ala hadhihi ibadah. Maka afdalnya hendaknya dia menggabungkan antara barakallahu fikum antara apa tadi? Antara azkar dzikir-dzikir tadi itu tahsilan dalam rangka untuk menghasilkan pahala yang diletakkan di balik ibadah tersebut. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kalau misalkan apa? Misalkan tidak diharuskan untuk tabadul saling bergantian, maka dibaca semua tidak masalah. Bahkan nanti pahalanya tuh banyak. Min dzalika contohnya al-adkar al-masyru'ah khalfas salawat. Contohnya zikir-zikir yang syariatkan setelah salat. Fa fi haditsil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dalam hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sharafa min salatih, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai dari salatnya, qala, beliau mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini kemarin sudah kita lewati ya. Al jaddi minkal jaddu. 6. Ada yang mengatakan jad ini adalah azamah, ada yang mengatakan harta. Jadi tidak bermanfaat dzal mal minkal mal. Maksudnya bagaimana? Harta itu tidak bermanfaat bagi orang yang memiliki harta. Maksudnya tidak bisa memberikan manfaat itu ya. Naam. Atau keagungan, kedudukan. Paham ya, itu makna jad kemarin ya. Naam. Wa hadits Tsauban radhiyallahu anhu, dalam hadis Tsauban juga, annahu sallallahu alaihi wasallam istaghfara salatan, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam beristighfar 3 kali. Wa qala, setelah 3 kali astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, dahulunya salatnya Rasulullah SAW diketahui apa? Akhirnya itu dengan takbir. Paham ya? Itu hadis sahih, itu jarang sekali orang amalkannya ya. Bahkan para ulama dulu sempat memuji Syekh Mubil karena Syekh Mubil yang menghidupkan kembali. Menghidupkan kembali mengenai sunnah apa? Takbir 3 kali. Jadi ketika salat selesai, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang ketiga dikeraskan. Itu takbir 3 kali. Sebutkan dalam hadisnya Ibnu Abbas kalau tidak salah itu ya. Nah, barakallahu fikum, dahulu Rasulullah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam nam yu'rafu intiha salatihi bitakbir. Semakna itu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui selesai salatnya dengan takbir. Jadi imamnya baca takbir, makmumnya pun juga bertakbir. Takbirnya bagaimana? Pertama, kedua, ketiga saling barakallahu fikum, nah mengeras, yang ketiga yang keras. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Paham ya? Itu sebelum baca istighfar. Setelah itu baru astagfirullah, 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 baru Allahumma antas salam minkas salam. Paham ya? Jadi ketika antum dengar ada orang kok takbir itu ada dalilnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum, bahkan itu sunnah yang terpendam, banyak orang yang belum tahu dan bahkan mungkin sebagian mereka melalaikannya. Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullahi alaih termasuk yang waktu itu memulai menghidupkan kembali sunnah tersebut. Naam. Kita lihat sini, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Li'anna kulla wahidin minhuma, dikarenakan masing-masing salah satu di antara keduanya yughayir al-akhar, mughayir tamah, berbeda dengan yang lain. Mughayir mukhalif, berbeda dengan yang lain dengan perbedaan yang sempurna. Paham belum? Beda kan? Naam. Fa idza kana yughayiruhu bi makna, maka apabila yughayyiruhu yaitu berbeda, famaknah maka maknanya adalah annadkurahuma jami'an. Kita menyebutkan kedua-duanya secara bersamaan atau dikumpulkan. Hadza ma taharrara lana fi hadhil masalah. Inilah yang apa? Yang nampak barakallahu fikum dari kami setelah diteliti dalam masalah ini. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum, zikir-zikir tersebut kita baca. Kalau kita urutkan kan barakallahu fikum, takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru Allahumma antas salam, minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Allahumma, baru baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Paham ya? Kemudian baru baca syahadatain itu. Barakallahu fi, setelah itu baru subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Setelah itu baru alhamdulillah 33 kali. Setelah itu baru Allah akbar 33 kali. Baru ditutup dengan apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau mau sempurna lagi membaca ayat kursi setelahnya. Paham ya? Baca ayat kursi setelahnya. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Jadi kesimpulannya apa tadi kesimpulannya? Kesimpulannya kalau bentuknya adalah
tidak boleh digantikan dalam artian harus memilih ya kita pilih. Tapi kalau sifatnya barakallahu fikum boleh digantikan ya kadang ini kadang itu kita amalkan. Paham ya? Kadang ini kadang itu kita amalkan biar kita bisa mencakup dan bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang ada. Kita ambil dikit lagi pantun yang baru, pantun nomor 47. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, walzam tariqan nabi, walzam tariqatan nabiyil mustafa wa khudh biqaulir rasyidin al-khulafa. Masyaallah bagus sekali ini ya. Walzam tariqatan nabiyyi walzam tariqatan nabiyil mustafa wa khudh biqaulir rasyidin al-khulafa. Ini pantun yang sangat bagus, nasihat untuk kita senantiasa berpegang teguh dengan jalannya Nabi Al-Mustafa. Mustafa itu Nabi yang dipilih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walzam tariqatan nabiyil mustafa wa khudh biqaulir rasyidin al-khulafa. Itu yang kita baca. Kita lihat sini qauluhu ilzam ayyuhal abd. Berpegang teguhlah engkau wahai hamba tariqatan nabi al-mustafa, jalannya Nabi al-Mustafa, yaitu Nabi yang pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam, ay sunnatah. Berpegang teguhlah engkau dengan sunnahnya, karena berpegang teguh dengan sunnah kunci apa? Kunci keselamatan dunia dan akhirat. Paham ya? Berkata Imam Zuhri rahmatullah alaih, at-tamassuku bis sunnati najah. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan. At-tamassuku bis sunnati najatun. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini, li'anna sunnata wa tariqata lughatan ma'nahuma wahid. Karena sunnah dan tariqah secara bahasa maknanya satu. Kedua-duanya maknanya apa? Satu. Metode, jalan, prinsip. Ewa. An-nabiyyu al-huna li ahdi dhihni. Enggak perlu panjang lebar, enggak usah bingung, sudah kita lewati. Al di sini adalah al-apa? Li ahdi dhihni. Maksudnya bagaimana? Orang tahu Nabi siapa maksudnya ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, karena al ini ahdi dhihni namanya. Al ahdi dhihni, sesuatu yang sudah terpetik di benak. Paham belum ini, Ihsan? Sesuatu yang sudah terpetik di benak. Jadi secara tidak langsung orang sudah tahu Nabi siapa itu loh. Enggak perlu nanya Nabi Isa atau Nabi Musa nya, bukan, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Contohnya, antum di tempat Zidan sana itu, mau kemana ya akhi? Ana mau ke markis, adhab ilal markis. Kira-kira markis mana kira-kira? Sini bukan? Darut Taqwa, bukan yang lainnya lagi, karena antum posisi di sana dan antum mondok di sini itu loh. Enggak perlu menyebutkan mau ke mana? Mau pergi ke markis Darut Taqwa. Cukup ilal markis. Al markis alnya al-ahdi dhihni. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Atau contohnya di suatu ma'had ada Syekh Abdullah Al-Riyani misalkan. Antum ja'a Syekh, telah datang Syekh. Syekh ini Syekh siapa kira-kira? Ya beliau, karena apa? Beliau di situ gitu loh. Bukan Syekh yang lain, namanya ahdi dhihni. Sesuatu yang sudah terpetik di benak. Paham ya? Itu enggak perlu panjang lebar. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wal murad bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Mustafa yakni al-Mukhtar. Mustafa maknanya adalah apa? Al-Mukhtar. Yaitu nabi yang dipilih. Nabi yang dipilih. Kama jaa fil hadits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang datang dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha astafa min bani Ismail Kinanah. Sesungguhnya Allah taala memilih dari anak keturunan Bani Ismail, anak keturunan Ismail Kinanah. Wastafa min Kinanah Quraisyan. Dan Allah taala memilih dari Kinanah Quraisyan. An-Nadr bin Kinanah. Ingat. An-Nadr bin Kinanah. Naam. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Kemudian Allah Ta'ala pilihkan dari Quraisy sendiri Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah Ta'ala memilih aku dari Bani Hashim tersebut, akulah yang dipilih. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa Mustafa asluhu Mustafa. Ini. Mustafa itu aslinya Mustafa pakai ta. Lakin qulibat ta'an. Akan tapi taknya diubah menjadi ta' li'illati tasrifiyah, dikarenakan apa? Alasan secara sharaf, dibahas dalam ilmu sharaf. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Na'am. Wa Mustafa minas safa. Mustafa dari kata safa. Safa itu kan bersih. Au minas safwah. Naam, wa hiya al-khulus, murni. Naam.
yuqal hadha syai'un safin ay khalis min mukhalatati ghairihi. Masyaallah. Sesuatu ini safi. Kenapa safi? Dikarenakan khalis, murni dari campuran yang lainnya. Khalis min mukhalatati ghairihi, murni dari campuran yang lainnya. Namanya apa? Safin. Paham ya? Namanya safin. Naam. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mustafain al-akhyar bal huwa afdal mustafain al-akhyar. Maka Nabi SAW merupakan apa? Merupakan, nah barakallahu fikum, dari kalangan hamba-hamba yang Allah pilihan, dan bahkan beliau termasuk yang paling afdal daripada hamba-hamba pilihan tadi itu. Paham ya? Nah, beliau termasuk yang paling afdal daripada hamba-hamba pilihan tadi. Kan sudah kita lewati. Nah, barakallahu fikum, ulul azmi itu yang paling afdal. Dari kalangan ulul azmi yang paling afdal siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Istafahu Allah taala alaihim min iddati wujuh. Allah Subhanahu wa taala memilih, nah barakallahu fikum, memilih Rasulullah SAW. Allah taala memilih Rasulullah SAW, Muhammad, maksudnya Muhammad SAW, dari berbagai macam sisi, iddah wujuh. Wa hadza dakhilun fi ummi qouli ta'ala, ini masuk dalam keumuman firman Allah taala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallamallah. Mereka para rasul, kami telah memberikan keutamaan kepada sebagian mereka atau sebagian yang lainnya. Di antara mereka adalah orang yang diajak bicara. Siapa maksudnya? Nabi Musa alaihissalam. Wa amma qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Adapun sabda Rasulullah SAW, jangan engkau menyanjungku atau engkau menganggap aku lebih mulia, menganggap aku lebih utama daripada Yunus bin Matta. Fa inna ma qalahu sallallahu hina hasala an-niza' baina rajulin yahudiyyin min Bani Israil. Beliau ucapan seperti ini bukan karena beliau enggak lebih utama. Rasulullah lebih utama. Nabi Muhammad SAW lebih utama, tapi beliau ucapkan seperti ini kenapa? Tawadhu, merendahkan diri. Paham ya? Nah, saat itu ada perselisihan antara apa? Antara lelaki Yahudi dari kalangan Israel wa baina ahadil muslimin, dengan salah satu kaum muslimin. Famata addat al-mufadalah bainan nas, na barakallahu fikum, wa ghairihi minar rusul ila niza' yuaddi ila tahwin sya'nir rusul al-akharin. Maka kapanpun, na barakallahu fikum, terjadi apa? Terjadi saling membandingkan antara nabi dan juga yang lainnya dari kalangan para rasul. Barakallahu fikum, perbandingan tadi itu akhirnya menghantarkan kepada apa? Ila niza', permusuhan, pertikaian. Yu'addi ila tahwin, yang akhirnya menghantarkan tahwin, meremehkan, menyepelekan sya'nir rusul al-akhirin, keadaan para rasul yang lainnya. Atau tahwin sya'ni Muhammad SAW, atau meremehkan, mengejek, merendahkan kedudukan keadaan Nabi Muhammad SAW. Fa innal wajiba al-kafu anhu. Maka seperti ini wajib apa? Yang wajib al-kafu anhu, berhenti, jangan dilanjutkan. Kalau apa? Perdebatan tersebut mengarah kepada cacian dan makian, mencaci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau yang semisalnya. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Wa qalu walzam tariqatan nabiyil mustafa, walzam tariqatan nabiyil mustafa, dan berpegang teguhlah engkau dengan jalannya Nabi al-Mustafa, walam yakul ilzam tariqata Muhammadin. Kenapa di sini tidak dikatakan berpegang teguhlah engkau dengan jalannya Nabi, dengan jalannya Muhammad? Ma'anna Muhammadan huwa Rasulullah, padahal Muhammad itu utusan Allah. Isyaratan ila illati wujubil luzum. Di sini memberikan isyarat tentang apa? Wajibnya. Memberikan isyarat tentang illah, sebab kenapa wajibnya al-luzum, wajibnya apa? Wajibnya berpegang teguh dengan jalannya Nabi. Ka'annahu qala ilzam tariqatahu li'annahu an-nabi al-mustafa. Ini alasannya. Berpegang teguhlah engkau dengan jalannya. Kenapa kok disuruh berpegang teguh dengan jalannya? Dikarenakan dia itu Nabi Mustafa. Dikarenakan dia itu Nabi pilihan. Walihada yahsunu 'indama natakallam, oleh karena ini dianggap bagus tatkala apa natakallam, kita berbicara an Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi ghazwi nabi uzwin syai'in ilaih, yaitu dengan apa? Mengembalikan sesuatu kepadanya, an-nasibahu bin nubuwah au birsalah, yaitu dengan cara apa? Mensifati dengan kenabian atau dengan risalah kerasulan. Ilzam tariqatan nabi, ya enggak? Berpegang teguh engkau dengan jalannya Nabi al-Mustafa.
Mau masalah ini? Abdurrahman Abum? Isa? Ihsan? Ayo Pak. Kita lihat sini. Fanaqul qala Nabi. Maka kita katakan qala Nabi, berkata Nabi, qala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, wa ma kasura fil alsinati al-mutaakhirin min qaulihim, sekarang banyak sekali di lisan-lisannya orang-orang belakangan, yaitu berupa ucapan mereka qala Muhammad bin Abdullah gitu. Ngomongnya malah qala Muhammad ibn Abdullah. Fa hada wa in kana haqqan, walaupun ini benar, memang Muhammad itu anaknya Abdullah benar. Nah, wa in kana haqqan, walaupun ini benar, lakin laisa fihi tapi tidak ada di dalamnya dzikrul risalah aw nubuwah, enggak ada penyebutan kerasulan wala kenabian. Seharusnya apa lebih bagusnya? Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Qala Muhammad Rasulullah misalkan. Itu lebih bagus karena ada sifatnya. Nah, barakallahu fikum, karena ada sifat yang disebutkan di situ. Naam. Waladzi la ya'rif anna Muhammadan Rasulullah ismuhu Muhammad bin Abdullah yadun annahu rajulun akhar. Orang yang enggak mengenal, orang yang tidak tahu bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, namanya itu adalah Muhammad bin Abdullah, yadun, orang itu akan menduga bahwasanya itu orang lain itu loh. Qala Muhammad bin Abdullah, siapa itu ya? Muhammad bin Abdullah siapa ya? Orang kalau enggak tahu kan gitu. Paham ya? Tapi kalau qala nabiyuna Muhammadun, langsung tahu, oh berarti Nabi Muhammad. Paham maksudnya itu ya? Nah, kita lihat di sini. Lakin idza qult, akan tapi kalau kamu katakan qala Rasulullah atau qala Nabiullah, tapi kalau kamu ucapkan berkata Rasulullah, berkata Nabiullah, atau qala Nabi atau berkata Nabi, wa ma asbah dzalik, kana dzalika aula. Itu yang lebih pantas. Kenapa aula? Karena orang langsung tahu kalau itu maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mahum soal ini ya? Mahum Abdullah mahum? Na'am. Kita lihat sini. Lianna hada aktsar ta'bir sahabah, karena ini kebanyakan ungkapannya para sahabat seperti itu. Qala Nabi, qala Rasulullah, wa in kanu yu'abbiruna bi ghairi dzalik ahyanan, walaupun terkadang mereka mengungkapkan dengan ungkapan yang lain terkadang. Ka qauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu lamma ra'a rajulan kharaja minal masjid ba'dal adzan, seperti ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu tatkala beliau melihat salah seorang keluar dari masjid setelah adzan, qala amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun orang ini sungguh telah apa? Sungguh telah berbuat maksiat kepada Abul Qasim. Kepada siapa Abul Qasim maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau kunyahnya Abul Qasim. Di zaman beliau masih hidup enggak boleh berkunyah dengan nama yang sama. Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah enggak boleh. Setelah beliau meninggal boleh. Banyak kan para imam yang kunyahnya Abul Qasim. Paham ya? Seperti itu. Jadi larangan tersebut dalam hadis bahwasanya jangan kalian berkunyah dengan kunyahku dan jangan bernama dengan namaku. Tujuannya apa? Biar tidak apa? Tidak menyerupai nama dan kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, setelah beliau meninggal boleh. Setelah beliau meninggal boleh. Ikhwan fi din azza nazakumullah. Wa qalu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, dan juga ucapan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, man shama al-yawm alladhi yashukku fihi faqad 'asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang dia ragu di situ, paham ya? Puasa ragu, puasa yaumus syak nih ya. Ini udah masuk satu Ramadan atau belum ya? Ragu dia. Udah masuk atau belum ya? Kok dia malah puasa? Sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.